صل وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Agung Nugroho keluarga, yang kami hormati ibu-ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati dan kami cintai grup Rebana Tombo Ati dari RT 07. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah dengan tema mari kita berhijrah dengan spirit baru menuju pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah demi cinta kasih terhadap sesama. Salawat dan salam tak lupa pula kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam dan insya Allah tasyakuran Ananda Yusuf Kais Fafian, yang mana Ananda Kais kemarin sudah dihitan di pas liburan sekolah. Semoga menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang qurratu a'yun, yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Amin. Untuk susunan acara pada pagi hari, pembukaan yang pertama, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan dari tuan rumah, yang keempat hiburan dari Rebana Tombo Ati, yang kelima pondasana dilanjut dengan doa, yang keenam penutup dilanjut dengan ramah tamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتعصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Ya Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada Allah. Dialah pelindungnya. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustazah Indaleni, yang saya hormati Pak RW dan Bu RW, kalau nanti Pak RW dan Bu RW di Belum Rebana. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 7, Bapak Agung Nugroho, dan yang saya cintai dan saya banggakan Belum Rebana Tombu Adi. Sebelumnya mana kita panjatkan puji syukur dan kepada jemaah semua ya, atas matur nuwun atas kerawahannya di sini ya. Sebelumnya mana kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pengausan memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah ya. Dengan tema mari berhijrah dengan spirit baru menuju pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah demi cinta kasih terhadap sesama. Ini saya sampaikan acara ini sebetulnya di RT 7 di Majelis Taklim Hanafi. Saya kan ketempatan pengausan gitu. Kalau di RT 7 itu kalau pengausan kan pocokan gitu. Dan di dalam bulan ini saya kan pocokannya keluar. Terus saya kan pengennya kalau pengausan itu tim Rebana tampil gitu. Karena saya sendiri sangat bangga karena semangatnya yang selama ini rutin latihan setiap hari Jumat gitu, sangat senang ya dengan semangat beliau-beliau untuk latihan. Sementara kalau saya pengajiannya dari Hanafi saja, dari RT 7, kata Bu Arif, ya nanti main Rebana semua, yang ngaos malah nggak ada. Akhirnya saya mikir kalau kita ngaturin dari jemaah bisa bagaimana, jadi nantinya ada pengausannya bagi yang hadir dari tim Rebana bisa tampil, karena saya punya keinginan setiap ada acara beliau bisa tampil ya, supaya nantinya semakin maju. Monggo nanti kalau ibu-ibu jamaah kagungan acara bisa memanggil tim Rebana Tombu Adi ya, untuk mengisi acara yang diadakan oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oh ya, terakhir ini nitip sekalian untuk anak anda kami Yusuf Faiz Wafian yang kemarin sudah dikitan ya, mohon doanya supaya jadi anak yang soleh, anak yang pintar, qurrata ayun, bisa menjadi berguna bagi agama maupun nusa dan bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya mau nanya kepada ibu dulu ya. Ini saya manggilnya ibu ya karena bapaknya sedikit. Sebenarnya walaupun sedikit saya malu Pak, karena saya perempuan gitu loh. Kayaknya yang lebih pantas duduk di sini kayak bapak yang isi gitu ya. Ya. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Ini hari libur loh Bapak Ibu, nggak jalan-jalan? Tidak. Alhamdulillah. Ya.
Ya sebelum saya mulai, saya mau berpantun ya, boleh? Sebenarnya pengen nyanyi, cuman nih lagi gak enak suaranya, malah makin jelek tuh. Ya, kita pantun ya. Bulan sabit tersenyum ramah, Kata. didampingi bintang-bintang dan indah. Selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga tahun ini lebih berkah. Amin. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dong, jadi takut. Ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga pada hari ini dengan nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hadir dalam acara mulia ini, yaitu acara dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1445 di RT 07 ya. Maaf saya nanya karena saya belum hafal. Ya. Ya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu RW 08 dan Pak RT ya, dan sekaligus Sohibul Bait acara Bapak Agung beserta Ibu, istri itu Budian, dan juga para Masya Allah ini para Obana Majelis Ta'lim Anissa ya? Kambu Ati namanya, Kambu Ati, dan juga para Majelis Ta'lim Anafi dan Anissa beserta ibu-ibu yang luar biasa. Semoga kita tidak hanya teman di dunia tapi juga anjil jannah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Dan tak lupa salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita yang selalu istiqomah di jalannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan bicara masalah tentang tahun baru Islam ya Ibu. Yang seperti kita ketahui bahwa tahun baru Islam itu merupakan tahun baru yang memang ditunggu-tunggu oleh umat Islam khususnya. Lalu apakah dengan tahun baru itu kita melakukan euforia dalam arti kesenangan-kesenangan yang merupakan bentuk kegembiraan kita, atau memang kita mempunyai makna tahun baru Islam itu sendiri apa sebenarnya? Kira-kira ibu-ibu tahu nggak apa makna tahun baru Islam? Kan udah bertahun-tahun ya Bu kita melakukan pergantian tahun, otomatis kita pun akan tahu apa makna tahun baru Islam itu sendiri ya. Di sini saya coba kita semua belajar ya Bu ya. Makna tahun baru Islam itu sendiri adalah dicatat. Kalau saya sih pasti saya ternyata selalu nanya dicatat ya Ibu. Ya, dicatat biar nanti jadi ilmu kita pulangnya ya. Atau nanti juga kalau misalnya kayak kita untuk mengisi di keliling di sekitar kita bisa kita pakai juga itu, karena yang berdakwah itu tidak seorang ustadz atau orang yang berprestasi, tapi kita pun juga bisa menjadi dakwah di sekitar kita. Maka dari itu saya mengingatkan ibu-ibu untuk mencatat apapun itu, sekecil apapun itu, kalau kita sedang bertolak ilmu ya. Kita lanjut ya. Yang pertama adalah makna tahun baru Islam. Yang pertama adalah momentum pergantian tahun. Jadi ibu-ibu bila datang kemarin sore itu waktunya ya Muharram, berarti kita sudah melewati tahun 1444 ya. 1444 Hijriah.
Nah, berarti tahun lalu itu sudah menjadi masa lalu kita, benar nggak? Ya, masa lalu kita otomatis tidak bisa terulang kembali atau kita tidak bisa mengulang kembali. Ya, maka dari itu ada seorang imam ya, termasuk Imam Al-Ghazali, dia bertanya sama teman-temannya, sama anak-anak muridnya, ya, apakah yang jauh dari diri kita di dunia ini? Lalu para murid itu bertanya, menjawab, bintang, matahari, semuanya menjawab. Lalu apa kata Imam Al-Ghazali? Ya, semuanya benar. Tapi yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Kenapa? Karena dia tidak bisa kita ulang kembali. Maka ada orang bijak ya Bu, yang selalu orang yang cerdas itu ya selalu bilang kita itu belajar dari masa lalu. Benar nggak? Nah, kita tidak boleh masuk ke lubang yang sama atau mengalami kesalahan yang sama, ya. Jadi agar kita bisa memahami makna tahun baru ini, maka kita mengartikan bahwa ini adalah momentum pergantian tahun, di mana mungkin pada masa lalu itu, pada tahun yang lalu itu banyak sekali kenangan-kenangan yang kita lakukan, baik kenangan yang berupa baik ataupun buruk. Benar nggak? Ya. Kira-kira ibu selama setahun ingat nggak perbuatan apa atau kenangan-kenangan apa yang paling indah selama setahun? Yang paling indah atau yang paling baik? Masih ada yang ingat? Ayo apa? Ajan jawab, masih sebelah kiri saya. Tahun-tahun 50 tahun, malah 50 tahun lebih, tahun saya dia Masya Allah, subhanallah, tangan Bu. Ternyata beliau sangat mengingat bahwa tahun 1444 Hijriah beliau dapat hadiah dari sang suami, dari mantan pacar. Masya Allah, itu berangkat umroh. Nggak boleh iri, nggak boleh meri. Ya. Nah, jadi barakallah ya Bu. Nah, itu yang diingat oleh ibu. Atau kira-kira ada lagi pengalaman atau kenangan yang sangat tidak enak atau yang buruk selama 1444 Hijriah? Ada? Ada nggak? Ada Bu, kamu utangku nggak beres-beres. Ya. Nah, atau cicilanku belum kelar-kelar. Ya. Itu juga perbuatan yang buruk Bu, walaupun kita niatnya tetap bayar gitu ya. Ya, jadi gitu. Dan jadi di tahun 1444 itu adalah sebuah kenang-kenangan yang mungkin banyak yang indah maupun banyak yang tidak indah. Tapi tetap itu adalah masa lalu di mana menjadi salah satu momentum pergantian tahun buat kita sendiri, ya Bu. Itu yang pertama. Jadi yang makna yang pertama adalah momentum pergantian tahun, ya. Lalu yang kedua adalah hijrahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat sama-sama ya Ibu bahwa adanya pergantian tahun baru Islam ini berarti kita mengingat hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota mana Bu? Yo, dari kota mana Pak? Madinah. Masya Allah, Pak Agung jawab, saya nggak bawa hadiah Pak, kalau mau saya kasih. ya, jadi kita mengingat ya Ibu, kalau misalkan ya tahun baru Islam itu berarti kita mengingat, merujuknya adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, ya. Dan harus kita pahami bahwa tujuan Nabi Muhammad beliau pindah atau hijrah ke Mekah ke Madinah, yang pertama adalah tujuan apa? Untuk kepentingan diri Rasulullah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kepentingan pengikutnya. Yang ketiga adalah kepentingan ajaran-ajaran Islam yang harus didakwahkan, di mana pada saat itu banyak kaum Quraisy tidak menyukai ajaran-ajaran Islam atau Nabi Muhammad tidak bisa bebas mendakwahkan ajaran Islam itu sendiri. Maka dari itu hijrah itu perpindahan ya Bu, secara
secara bahasa itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi secara hakiki hijrah itu adalah komitmen atau kesadaran diri kita untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi misalnya ibu rumahnya di Pucang Gading, lalu ibu pindah ke Semarang, pindah rumah nih, ya pindah aja. Tapi ternyata sehari-harinya tidak ada perubahan. Itu namanya bukan hijrah. Hanya hijrah tempatnya saja, ya. Tetapi yang harus kita lihat adalah bahwa kalau kita ingin misalkannya hijrah, misalkannya saya pindah dari Semarang atau Semarang ke Pucang Gading, yang dulu di mana di Semarang saya biasa-biasa aja, lalu saya pindah ke Pucang Gading, saya lebih dekat sama Allah, itu maka disebut hijrah. Ya, hijrah itu berat, hijrah itu perlu komitmen. Tapi yakinlah di setiap ujian dari hijrah itu akan membuat kita harus meyakini bahwa kita mau dekat sama Allah. Allah sedang menguji kita. Ya, kalau semakin berat ujiannya itu, Allah ingin melihat kita. Apakah kita semakin dekat sama Allah? Apakah kita makin jauh sama Allah? Maka itu disebut dengan hijrah, ya Bu ya. Kalau misalkannya kita hijrahnya hanya sekedar pindah atau pindah ke belakang atau gimana, tapi tidak ada perubahan di dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan hijrah. Nah, jadi itu ya Bu ya. Yang kedua tadi kalau kita mengenal tahun baru Islam, mengingatnya dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Saya tidak bicara masalah sejarahnya. Kalau masalah sejarahnya nanti ada fakta sendiri, ya. Maksudnya akan membicarakannya, walaupun saya paham tapi tidak, saya membatasinya aja. Lalu yang ketiga adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, yang kita ketahui Ibu bahwa yang namanya pada saat peristiwa hijrah itu bagaimana Nabi dan para sahabat itu mendapat ancaman-ancaman yang luar biasa. Mereka harus meninggalkan keluarganya, mereka harus meninggalkan tanah kelahirannya, mereka harus meninggalkan hartanya, ya. Mereka mendapatkan rasa sakit, rasa takut yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita ibaratnya kita itu manusia meninggalkan tanah kelahirannya aja beratnya sekali ya Bu, berat sekali ya Bu. Bahkan ada yang kepengen, pokoknya aku pengen meninggalnya di sini, misalkan di tanah kelahirannya, ya. Itu sangat berat sekali. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan inspirasi bahwa bentuk perjuangan para nabi, khususnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu pada saat mereka melakukan hijrah dengan meninggalkan semua yang mereka miliki, maka itulah menjadi inspirasi kita bahwa kita bisa memasuki tahun baru ini dengan menjadi bentuk inspirasi itu kepada Nabi dan para sahabatnya dalam bentuk perjuangannya. Saya mau tanya kira-kira kalau di sini ya Bu, ibu-ibu misalkan ya disuruh jangan jauh-jauh deh, bapaknya LDR, bapaknya di Jakarta, ibunya di Semarang, kira-kira itu berat nggak? Berat. Kalau terjadi nggak berat. Jadi nggak berat, jadi udah biasa. Tapi itu kan berat banget ya, karena meninggalkan pasangannya, gitu ya. Ini saya hanya contoh, tapi kalau secara kontroversi yang namanya LDR itu masih kontroversi ya. Ada yang menerima, ada yang tidak menerimanya. Nah, jadi memang sudah kesepakatannya. Tapi yang pasti pada saat kita melakukan berpisah dengan seseorang itu sangat berat, gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana Nabi itu meninggalkan keluarganya dan para sahabat. Yang kita tahu para sahabat Nabi itu kaya-kaya Bu, jarang yang miskin, gitu ya. Dan mereka banyak sekali hartanya dan mereka harus tinggalkan itu karena apa? Karena ingin menegakkan ajaran Islam agar mereka bisa lebih nyaman, lebih dekat kepada Allah untuk menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Ya, kita ya Bu ya pengen dakwah sama teman sebelah aja, tetangga sebelah aja, susahnya minta ampun ya. Dikasih tahu salah, nggak dikasih tahu, makin bingung ya Bu ya.
Itu Masya Allah. Tapi kalau kita lihat bentuk perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat, itu membuat kita menjadi suatu inspirasi buat kita sendiri. Kita nggak boleh, istilahnya nggak boleh merasa doa atau gimana, tapi kita harus semangat. Nabi dan sahabat aja luar biasa mereka dalam menentukan perjuangannya untuk mengajarkan Islam kepada kita. Ya, terkadang kita itu kebanyakan kalau orang Jawa itu bilangnya banyak memayu apa sih, kalau orang Indonesia, kalau orang Jakarta bilangnya kebanyakan gaya gitu loh. Dikasih tahu yang benar maunya begini, biasanya pokoknya banyak gayanya gitu ya. Nah, jadinya susah gitu ya. Nah, mari menjadi salah satu inspirasi kita semua Ibu, bahwa bentuk perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat itu menjadi salah satu inspirasi kita di pergantian tahun baru ini. Mau Bu? Mau ya Bu ya? Bukan berarti saya menyuruh Ibu untuk berhijrah dengan menyenangkan bareng, enggak. Mestinya sebagai bentuk inspirasi kita ya. Lalu yang keempat adalah introspeksi diri. Ya. Ibu-ibu, orang yang cerdas adalah orang yang mau introspeksi diri. Ya. Siapa yang tanya, apa sih introspeksi diri, Bu? Apa? Barang saya. Koreksi apa? Koreksi soal diri sendiri. Diri sendiri, saya pikir koreksi soal. Takutnya dia Bu Guru, makasih tanya koreksi soal, jangan-jangan. Ya, Bu ya. Jadi introspeksi itu adalah meninjau koreksi terhadap perbuatan, ya, sikap, kelemahan, kesalahan di dalam diri kita. Itu namanya introspeksi diri. Ya. Setelah introspeksi diri, maka adanya muhasabah. Ibu sering dengar muhasabah? Sering ya Bu ya, kan ngaji udah lama, kan ngerti muhasabah. Kira-kira saya pengen tanya lagi, apa artinya muhasabah? Oh, ini yang sebelah kiri saya pintar banget menjawabnya, coba. Udah ngaji harus tahu ya Bu, kan pengen tahu apa muhasabah, nggak apa-apa, kan belajar, sama-sama belajar. Diri sendiri sebelum kita dihisab oleh Allah, apa kekurangan kita, banyak kekurangan. Saya nggak membenarkan, nggak menyalahkan. Itu menurut beliau, ya. Tapi tetap kita kasih close, semangatnya luar biasa. Ya. Muhasabah adalah upaya dalam introspeksi diri, ya. Adalah dengan tujuannya memperbaiki diri kita di masa lalu. Jadi kalau muhasabah itu sudah dalam bentuk tindakan, ya, dalam bentuk tindakan. Jadi kita tidak sekedar introspeksi diri saja, tetapi kita juga sudah bisa muhasabah, ya. Mungkin kita bisa merenungkan, apalagi sudah pergantian tahun ya, kita bisa introspeksi diri, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kantor kita, ya. Itu bisa kita renungkan Bu, kita bisa introspeksi diri atau muhasabah itu, ya. Kenapa? Karena setahun ini kita telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kita tidak punya waktu untuk merenungi apa yang telah kita lakukan selama setahun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita perlu merenungi diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Terkadang kita itu waktu itu nggak ada ya Bu, kayaknya waktunya susah banget. Tapi coba kita usahakan beberapa menit aja untuk merenungi apa-apa yang telah kita lakukan selama setahun ini. Nah, kalau di dalam muhasabah itu sendiri Bu, itu ada di dalam Al-Quran. Ada yang bawa Al-Quran? Ya, di dalam Al-Quran itu ada Ibu, surat At-Taubah
ayat 126. Nanti kalau saya salah tolong dikasih tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala yarauna annahum yuftanuna fi kulli ammaratan aw marataini summa la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Artinya bisa dibacakan Bu, yang saya pahami bahwa tidaklah mereka adalah orang-orang munafik ya, jika sudah diberi ujian beberapa kali tetapi mereka tidak bertobat dan tidak mau mengambil pelajaran. Nah, jadi Bu, kalau di dalam surat At-Taubah ayat 126 ini khususnya orang-orang munafik itu, mereka itu padahal sudah dikasih ujian sama Allah setahun sekali, 2 kali, tapi mereka nggak mau tobat dan tidak mau mengambil pelajarannya apa yang telah terjadi. Ya, beda dengan kita yang orang beriman. Kalau orang beriman, Allah menyerukan dalam surat Al-Asr ayat 18. Ya, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu akhirat ya Bu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi kalau orang-orang beriman itu Bu, Allah menyuruhkan kita itu harus punya persiapan, harus punya bekal. Ya, harus punya bekal sekecil apapun itu harus disiapkan. Ya, kenapa harus disiapkan? Loh, kalau misalkan maaf Bu, kita dari Pucang Gading ke Demak aja mungkin deket tuh ya, tapi kan perlu persiapan ya, perlu persiapan ya. Kita mau ke luar kota, ke Jakarta, perlu persiapan, ya kan? Kita mau ke mana? Mau pergi umroh, lebih banyak lagi persiapannya. Lalu kita mau pergi haji, makin banyak persiapannya. Apalagi kita mau meninggalkan dunia ini Bu. Apa Ibu nama itu Bu kalau kita meninggalkan dunia ini? Apa? Kok nggak ada yang jawab? Kita masih mau hidup ya? Kematian ya Bu. Karena kematian itu pasti. Di dunia ini tidak yang pasti. Yang pasti adalah kematian. Dan Allah sudah bilang kul insya Allah. Maksudnya pasti atau katakanlah izin Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, mari ya kita bekali persiapan kita agar kita bisa di akhirat nanti itu kita sudah punya bekalnya yang banyak. Ya, introspeksi diri kita seperti itu. Ya, jangan sampai kita ini terlena dengan dunia sehingga kita tidak pernah muhasabah atau introspeksi diri untuk bekal kita di akhirat. Ya, mungkin kita introspeksi diri biasa seperti ini. Ya Allah, pekerjaanku belum beres, pekerjaanku masih banyak. Pokoknya intinya kerja terus, tapi kita nggak pernah berpikir introspeksi diri atau muhasabah. Ya Allah, berapa kebaikan pahala yang aku kerjakan ya Allah? Apakah masih cukup ya Allah? Apakah kurang ya Allah? Berapa banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan ya Allah? Apa kita pernah bertemu seperti itu Bu? Untuk akhirat dulu. Berapa harta-harta kita yang kita keluarkan kita masih aja ngeluh sama Allah. Tapi kita nggak yakin kalau misalkan kita itu akan mati, tapi kita nggak pernah mikir ke sana. Maka dari itu kita harus bisa Bapak Ibu, kita harus bermuhasabah diri. Ya, kenapa? Agar kita menjadi lebih baik lagi akan datangnya. Kalau kita misalkan yang tidak pernah bermuhasabah dan berintrospeksi diri, maka kita masuk orang yang rugi. Orang-orang yang lalai, apa yang Allah suruh kita malah kita lalai, maka kita menjadi orang yang merugi. Maka dari itu Bapak Ibu, kita jadikan spirit hijrah ini untuk berkomitmen ya dengan menghadirkan suasana yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ya, mungkin maaf kita ibadahnya jarang ke masjid, maka kita hijrah ke masjid. Mungkin kita
interaksi dengan Al-Qur'annya kita kurang baik, maka kita hijrah untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, mungkin akumulasinya, puncaknya di mana kita sehari-hari tidak melakukan ajaran Islam dengan baik, maka kita hijrah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai ajaran Islam. Ya, kita buat itu agar kita bisa menjadi lebih baik untuk di tahun 1445 Hijriah ini. Ya, kita hijrahkan semua, kita hijrahkan mata kita dengan baik, kita hijrahkan lisan kita dengan Islam, kita hijrahkan telinga kita dengan Islam, kita hijrahkan mata kita dengan Islam sampai ke ujung kaki itu kita hijrah. Maka itulah hijrah yang sesungguhnya. Hijrah mata gimana ya Bu? Kita tidak bisa lagi melihat hal-hal yang tidak baik. Dulu mungkin kita belum hijrah, kita melihat sesuatu yang mungkin yang pornografi, yang kurang enak, kita masih nyaman melihatnya. Tapi pada saat kita hijrah, kita tidak akan melihat itu lagi. Kita punya komitmen, kita tidak akan melihat hal seperti itu lagi. Ya, atau kita hijrah telinga kita. Kita dulu sering kali mungkin ya, maaf, ibu kan sebenarnya gosip ya, tapi kalau ibu sih gosip atau juga ya, itu kan telinga kita ini kalau nggak hijrah, kita malah jadi kepo. Diomongin sama si iya benar gitu ya, malah aku pengen tahu gitu kan ya. Nah, karena kita belum hijrah dengan telinga kita. Tapi kalau kita sudah hijrah dengan telinga kita, apapun orang ngomong tentang seseorang, kita pasti tidak akan mendengarkannya. Ada yang bisa di sini? Dicoba, alhamdulillah. Ujiannya belum, insya Allah nanti Allah mudahkan ya. Ada yang sedang dicoba, masya Allah. Sama-sama belajar ya Bu kita ya. Dengan apa? Dengan lisan kita juga ya, lisan kita Islamkan ya. Jangan sampai ini lisan kita mudah menyakiti orang lain, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar atau menyakiti orang lain ya, atau sampai maaf mungkin kalimat-kalimat yang kurang tidak enak kita dengar sampai akhirnya kita jatuhlah sombong. Itu kalau bisa kita hijrahkan lisan kita keluar kalimat-kalimat yang baik ya. Contoh aja yang kecil banget ya lisan hijrah itu Bu ya. Kita biasakan lisan kita kalau kita jatuh atau kena musibah, biasakan dengan innalillahi, ya Allah ya Rahim. Jangan sampai kambing ayam gitu ya. Itu ibu kan sering kayak gitu ya. Itu namanya latah ya Pak ya. Nah itu kalau bisa hijrahnya seperti itu. Jadi kita sama-sama totalitas kita itu untuk hijrah terhadap ajaran Islam dengan baik ya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar istiqomah dalam berhijrah ya. Nah, dengan kalau kita sudah berhijrah dengan baik, dengan spiritual yang baik, dengan spirit yang baru, maka akan terbentuk ini Bu dengan tema ini loh ya. Tema kita kan hari ini mari berhijrah dengan spirit baru menuju pribadi yang bertakwa dan berakhlakul karimah dan cinta kasih ya. Kalau kita sudah di dalam diri kita sudah berhijrah dengan baik, insya Allah itu spirit hijrahnya itu sudah luar biasa. Maka untuk aplikasinya bisa kita laksanakan. Itu ya ibu-ibu. Maka saya mengajak diri saya pribadi maupun ibu-ibu semua, mari kita berhijrah. Mau ya Bu berhijrah ya Bu? Pelan-pelan ya Bu ya. Walaupun saya bilang hijrah itu perlu komitmen, perlu kesadaran diri ya, untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, jadi misalkan kalau sudah tahunnya sudah baru, juga baru Ibu ya, sudah 1445, maka bismillah. Bismillah, ya Allah, aku ingin hijrah tahun ini. Walaupun yang tahu ya diri kita gitu loh. Tapi kita punya niat untuk menjadi muslim yang baik dalam melaksanakan apa Bu? Melaksanakan peraturan-peraturan yang Allah tetapkan ya. Jadi itu ya Ibu, mari kita bersama-sama untuk berhijrah agar kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Nah, kurang lebihnya itu dari saya Ibu. Sebelumnya kita mari sama-sama kita berdoa karena hari ini juga
ada tasyakuran Mas ya, Mas Yusuf Kois Fabian. Barakallah ya Mas ya. Sudah dihitan ya? Gimana rasanya? Sakit? Enggak ya, sekarang mah udah canggih ya. Kalau dulu zamannya Nabi Ibrahim itu dia dihitan umur 80 tahun. Bisa bayangkan pakai apa? Pakai kampak. Ya, coba kalau saya pakai kampak, yang ada kita ngacir ya. Kabur ya. Tapi masya Allah luar biasa, dari tahun ke tahun untuk kita pun juga luar biasa, cara penanganannya sudah hebat. Para dokter ya, atau para mantri atau para bidan itu bisa melakukan sunat agar tidak sakit gitu kan ya. Sekali lagi Mas Yusuf, panggilnya Mas Kois. Tahu Kais, Mas Kais Fabian, barakallah atas hitannya ya. Sama-sama kita berdoa ya Bapak Ibu untuk masuk. Gimana? Tidak ada pertanyaan. Ini bukan nanti di belakang ya Bu ya. Ya. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita tadahkan tangan kita ala hadirin ya wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yabaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa barik lana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa li walidina warham kama rabbana syighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma imanna bika wa tasdiqa bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'a li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami melaksanakan hitan terhadap putra kami Ananda Yusuf Kais Fabian karena beriman kepadamu, membenarkan kitabmu, memenuhi janjimu, dan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sehatkanlah Mas Yusuf. Ya Allah, ya Allah, semoga Mas Yusuf menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semakin taat dan sayang dan takut kepadamu ya Allah, dan berbakti kepada masyarakat dan berbakti kepada dirinya dan agamanya ya Allah. Ya Allah, bimbinglah selalu Mas Yusuf dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma fir lana wa li walidina wa auladina wa ailatina wa fidzum wa barik lahum fima tuhibbu wa tarda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, ilallah khairin wa rusdin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, semoga terbitnya bulan baru sebagai pertanda tahun baru Hijriah ini Engkau anugerahkan kepada kami keamanan dan keimanan. Engkau jaga keselamatan dan keislaman kami, dan Engkau berikan taufik perkenan terhadap kami dalam segala yang Engkau ridhoi dan Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila itu ada yang benar datangnya dari Allah dan ada yang salah datangnya dari saya. Sebelum saya tutup, saya boleh pantun Ibu? Ya, saya pantun dulu. Tahun Hijriah telah berganti,
menyambut Muharram dengan sepenuh hati. Saatnya mengintrospeksi diri agar kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi
ribute ditandur ning kebon aku ono cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa